Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal lompat jauh ke belakang, ya ke abad ke-14 di Nusantara. Langsung ke jantungnya, Kerajaan Majapahit. Betul, kita mau coba gali nih kehidupan sehari-hari mereka, budayanya yang unik, terus apa aja sih pencapaiannya di zaman emas Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Sumber kita dari catatan sejarah sama temuan arkeologi ya. Iya. Nah, coba yuk bayangin bareng-bareng. Udara tropisnya, mungkin ada wangi rempah, terus ada suara gamelan gitu waktu kita masuk ke sana. Oke, kita mulai dari pusatnya ya. Ibu kotanya, Trowulan. Ini bukan sekedar runtuhan loh. Dulu ini kota metropolis yang rame banget. Metropolis ya. Kayak gimana tuh bentuknya? Jadi ada dinding bata merah tebel. Uniknya, dibangun tanpa semen. Kokoh banget. Wah, tanpa semen. Gimana caranya tuh? Nah, itu dia. Teknik konstruksinya hebat. Terus ada gerbang-gerbang megah berukir. Gapura namanya. Keren. Ada juga jaringan kanal yang rumit. Kanal? Buat apa aja itu? Ya, buat irigasi sawah di sekitarnya, tapi juga jadi jalur transportasi utama di dalam kota, pakai perahu gitu. Oh, oke. Jadi di pusat kota ada istana kan pasti megah ya. Tapi kalau rumah penduduk biasa gimana? Beda jauh? Ya, beda. Di sekitar istana ada kuwu, itu tempat tinggal bangsawan. Rumahnya kayu bagus. Kalau rakyat biasa, rumahnya panggung. Panggung? Kenapa panggung? Mungkin biar nggak lembab atau hindari binatang gitu ya. Bahannya dari bambu sama kayu biasa. Tapi menariknya rumah-rumah ini cenderung terbuka. Nggak ada pagar tinggi, kayak komunal gitu hidupnya. Jadi kelihatan ya beda status sosialnya dari bangunan rumahnya. Oke, terus kalau kehidupan sehari-hari soal makanan misalnya biasanya. Kalau rakyat biasa ya sayur rebus, ikan asin, sambal. Simple tapi cukup gizi mungkin ya. Pusat ekonominya di mana? Pasar. Betul, di pasar. Namanya Bubuk Sah. Wah, itu rame banget. Pedagang lokal ketemu pedagang dari pulau lain di situ. Jualannya apa aja di pasar? Macem-macem. Buah tropis kayak mangga, rambutan, durian. Terus ada garam, gula aren. Nah, pastinya rempah-rempah. Transaksinya udah pakai uang atau masih barter? Barter masih umum, tapi uniknya nih, kita nemu banyak banget celengan bentuk babi dari tanah liat. Celengan babi? Lucu ya? Artinya apa tuh? Ini nunjukin kalau konsep nabung, simpan uang buat masa depan, itu udah ada dan dikenal luas. Bukan cuma buat bangsawan, keren kan? Keren banget. Dari pasar rakyat, coba kita intip sedikit ke istana. Pasti beda banget suasananya. Jauh beda. Di kitab Nadara Kretagama itu digambarin ada pesta besar namanya mangan-mangan. Pesta ya? Hidangannya gimana? Wah, mewah. Daging kerbau, kambing, unggas, ikan, semua ada. Melimpah. Minumannya juga ada, tuak dari aren sama brem dari beras. Wah, meriah ya. Ada hiburannya juga pasti. Pasti. Ada tarian, musik gamelan yang megah, lengkap pokoknya. Oke, itu sisi duniawinya. Kalau spiritualitasnya gimana? Apa yang mereka percaya? Nah, ini unik banget nih, spiritualitas Majapahit. Mereka itu nyatuin Hindu sama Buddha jadi satu aliran. Namanya Siwa Buddha. Disatuin, maksudnya gimana tuh? Jadi buat mereka, Dewa Siwa sama Buddha itu dianggap kayak manifestasi dari kebenaran yang sama aja. Bukan cuma toleransi, tapi benar-benar digabungin. Wow, itu menunjukin cara pikir yang terbuka ya. Terus raja perannya apa? Raja itu dianggap titisan dewa, tugasnya jaga harmoni antara dunia manusia sama dunia dewa. Makanya dihormati banget. Pantesan banyak candi dari bata merah ya. Itu buat apa aja fungsinya? Tepat, candi itu tempat ibadah, biasanya ada pendeta yang mimpin ritual pakai mantra Sanskerta atau Jawa kuno, ada dupa, sesajen bunga, buah gitu. Tapi juga buat memuliakan raja yang udah meninggal dan didewakan. Oh, jadi ada pemujaan leluhur juga ya? Iya, kuat banget penghormatan ke roh leluhur sama kekuatan alam. Itu bagian dari ritual mereka. Selain spiritualitas yang kaya, kita sering dengar soal seni sama teknologi mereka. Kayak keris sama gamelan itu kan? Betul, pengrajin logamnya jago banget, gamelan perunggu buatan mereka suaranya indah, terus keris, nah ini bukan cuma senjata biasa. Bukan senjata, terus apa? Dibuat sama empu, prosesnya rumit, metalurginya tinggi.
Keris itu benda pusaka, dianggap sakral, punya nilai magis juga. Terus jangan lupa kerajinan terakota. Terakota? Kayak gerabah gitu? Iya, tapi skalanya industri. Ribuan artefak ditemuin. Patung, arca, genteng, hiasan atap, bahkan pipa air. Maju banget industrinya. Hebat ya? Ini semua pasti didukung kekuatan laut yang kuat juga kan? Majapahit kan terkenal maritimnya. Banget. Armada lautnya tangguh. Kapal utamanya itu namanya kapal Jong. Gede banget ini kapalnya. Segede apa emang? Pedagang asing aja kagum. Dindingnya itu kayu jati berlapis-lapis. Tebel banget. Kuat buat layar di samudra luas. Kapal ini kunci mereka kuasai jalur rempah dan pengaruh di Nusantara. Teknologi kapalnya canggih berarti ya buat zaman itu? Iya, nunjukin pemahaman navigasi sama pembuatan kapal yang udah maju. Dengan wilayah segitu luas, masyarakat sekompleks itu, gimana mereka ngaturnya? Pasti ada sistem hukum sama pemerintahan yang rapi. Tentu ada. Mereka punya kitab hukum, contohnya Kutara Manawa Dharma Sastra. Isinya nggak cuma hukuman, tapi juga ngatur hak milik, pengelolaan air. Udah teratur lah sistem hukumnya. Di bawah raja, ada siapa aja? Ada hierarki pejabat, ada yang ngurus pajak, irigasi, keamanan, birokrasinya jalan. Dan tentu saja, ada visi besar Gajah Mada itu, Sumpah Palapa itu. Sumpah Palapa ya, itu kan ambisi buat nyatuin Nusantara. Betul. Dan itu bukan cuma omongan, tapi didukung kekuatan militer dan diplomasi yang nyata. Visi persatuan yang kuat. Jadi kebayang ya, Majapahit itu peradaban yang makmur, artistik, spiritualitasnya unik, teknologinya maju, punya kekuatan laut, dan tatanan sosialnya rapi. Komplet. Iya, sebuah kerajaan besar yang materialnya mungkin sederhana dari bata merah, tapi semangat baharinya luar biasa. Walaupun kerajaannya udah nggak ada, warisannya masih kerasa banget. Masih kerasa di mana aja tuh? Ya, di budaya kita, bahasa, gagasan persatuan Indonesia itu kan akarnya bisa ditarik ke sana. Terus reruntuhan candi, alunan gamelan yang masih kita dengar sampai sekarang, itu semua gema dari Majapahit. Nah, ini jadi penutup buat Anda renungkan. Gimana ya sebuah kerajaan dari masa lalu, yang bangunannya dari bata merah, tapi semangat dan pencapaiannya itu bisa ninggalin jejak yang begitu kuat sampai hari ini.